Tuhan kok mati? Video ini terdiri dari dua bagian. Pertama, membahas logika di balik pertanyaan, Tuhan kok mati? Kedua, membahas konteks historis biblis dari peristiwa Allah menjadi manusia, yang dikenal dengan istilah inkarnasi. Tuhan kok mati? Pertanyaan ini tidak sedang berbicara tentang tujuan dari kematian Tuhan. Pertanyaan ini mempermasalahkan logika dari dua sifat yang seharusnya berlawanan, atau dipertentangkan. Berdasar fakta yang kita temui, kita dengan segera menyetujui bahwa sifat tubuh manusia adalah mortal, fana, tidak abadi. Sementara itu, ide tentang Allah yang mati itu adalah hal yang tidak dapat diterima, karena Allah dianggap mengingkari apa yang diyakini sebagai sifat dari diri Allah sendiri, yaitu abadi. Begitulah manusia hidup dengan meyakini hal-hal yang dinilai sebagai kebenaran-kebenaran absolut. Manusia meyakini bahwa sebagai lawan dari manusia yang serba penuh dosa, Allah adalah yang Maha Kudus. Sebagai lawan dari manusia yang lemah, Allah adalah yang Maha Kuasa. Sebagai lawan dari manusia yang mortal atau mati, Allah adalah Sang Maha Hidup yang tak dapat mengalami kematian. Maka apa syaratnya agar Allah atau Tuhan dapat mengalami kematian? Secara teori, jawabannya mudah saja, yaitu jika Tuhan itu turun ke bumi dan menjadi manusia. Sebab hanya dengan menjelma menjadi manusia, Tuhan dapat mengalami kematian sama seperti yang dialami oleh semua manusia lainnya. Bagi orang Kristen hal itu bukan sekedar teori di atas kertas. Iman Kristen mewartakan dengan lantang bahwa Yesus Sang Sabda Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal telah menjadi manusia melalui kelahirannya dari Santa Perawan Maria. Saat menjadi manusia, Yesus menambahkan kodratnya sebagai manusia itu kepada kodrat pertamanya sebagai Tuhan yang sudah ada sejak dalam keabadian. Jadi Yesus memiliki dua natura, atau kodrat, yaitu sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Dalam natura atau kodratnya sebagai Tuhan yang abadi, Yesus tidak bisa dan tidak pernah mati. Dalam natura atau kodratnya sebagai manusia, Yesus bisa dan telah mengalami kematian. Tetapi jangan dilupakan bahwa setelah mengalami kematian Yesus bangkit kembali dari mati. Ayat di mana dinyatakan natura Yesus sebagai Tuhan Allah sekaligus sebagai manusia yang bisa mati itu ada di dalam Filipi bab 2 ayat 6-8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Kata rupa Allah ini menerjemahkan kata Yunani morpheteo. Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa morphe atau rupa Yesus adalah rupa dari diri Allah sendiri. Ini adalah natura atau kodrat asli Yesus sebagai Allah. Mari sekarang kita baca dengan lengkap ayat-ayat itu. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat itu dengan jelas menyatakan dua hal. Pertama bahwa Yesus adalah Allah, kedua bahwa Yesus yang adalah Allah itu telah menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia itulah Ia mengalami penderitaan kematian. Jadi ayat itu dengan jelas menyatakan bahwa yang mati adalah kemanusiaan Yesus bukan ketuhanan atau kealahan Yesus. Jadi untuk pertanyaan Tuhan kok mati, atau rumusan lengkapnya, kalau Yesus adalah Tuhan bagaimana mungkin Ia bisa mengalami kematian? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sebagai satu pribadi memiliki dua kodrat atau natura sekaligus,
yaitu sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Kodrat Yesus sebagai Tuhan sudah ada sejak keberadaan diri Tuhan Allah itu sendiri, yaitu sejak keabadian, atau sejak belum ada ciptaan. Kodrat Yesus sebagai manusia baru ditambahkan dan dimiliki Yesus ketika ia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, keturunan Raja Daud. Kodrat kemanusiaan Yesus inilah yang dapat dan telah mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Jadi dalam tanda kutip, kesalahan kaum muslim yang menyebabkan mengapa mereka bertanya Tuhan kok mati itu disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan keberadaan dua natura atau dua kodrat Yesus, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Sekarang mereka telah mengetahuinya. Seharusnya secara logika tidak ada halangan lagi bagi mereka untuk memahami mengapa Tuhan Yesus bisa mengalami kematian, sebelum akhirnya bangkit kembali. Mari kita beri konteks pada pembicaraan tentang Tuhan yang mesti mengalami kematian ini dengan menengok kepada kitab Kejadian, agar kita mengerti mengapa bisa ada ide tentang Allah yang menjadi manusia. Dari bab 1 dan bab 2 kitab Kejadian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk hidup terus tanpa mengalami kematian, alias immortal, hidup untuk selamanya. Kitab Kejadian mengisahkan bahwa kematian itu ada dan terjadi karena dan hanya setelah manusia berbuat apa yang disebut sebagai dosa. Realitas dosa digambarkan sebagai situasi keterpisahan diri manusia dari Allah Sang Hidup dan Sang Cinta. Keterpisahan dari Allah Sang Hidup dan Sang Cinta perlahan-lahan menyebabkan manusia kehilangan sumber kehidupan dan cinta, hingga akhirnya manusia itu mati. Karena Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta itu abadi, maka orang yang berdosa pada dasarnya memisahkan dirinya dari Allah secara abadi pula. Demikian pun kematian tubuh fisik kita sudah jelas adalah ketiadaan yang abadi, sebab tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang lain, atau membangkitkan jasad atau jenazahnya sendiri untuk hidup selamanya. Kita tidak punya alasan untuk berharap suatu saat tubuh fisik kita akan hidup lagi atau bangkit jika kita tidak mengetahui kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi dengan membaca kitab Kejadian, kita menjadi mengerti bahwa semula manusia diciptakan Allah untuk hidup selamanya tanpa mengenal kematian, apapun jenisnya. Baru kemudian ketika manusia memisahkan dirinya dari Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta, maka manusia kehilangan keabadian hidup bagi seluruh dirinya termasuk tubuh ragawinya. Nah, Tuhan Allah Pencipta dalam kekristenan itu sangat mengasihi manusia yang Ia ciptakan dalam citra dirinya sendiri. Ia tidak ingin ciptaannya sendiri yang dikatakan sebagai amat baik itu hancur dan musnah selamanya tanpa ada pertolongan. Untuk itulah Allah Bapa mengutus pribadi kedua dalam ketritunggalannya yang kekal, yaitu Yesus Putranya, untuk turun ke dunia ini, memasuki alam ciptaannya sendiri dan hidup di tengah-tengah manusia yang Ia ciptakan secitra dengannya. Tentu saja Putra Allah tidak dapat hadir di tengah-tengah manusia dengan segala kemuliaan surgawinya yang dahsyat tanpa menyebabkan kematian bagi manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang akan tahan berhadapan secara langsung dengan kekudusan kedahsyatan Allah. Maka Sang Sabda Allah, Sang Putra Allah masuk ke dalam dunia ini dengan mengenakan baju raga manusiawi yang diperolehnya dari Maria, agar manusia dapat berhadapan muka dan berjumpa dengan Allah secara langsung tanpa harus mengalami kematian. Tubuh manusiawi dari Allah Putra ini tentu saja dapat terluka, berdarah, dan mengalami kematian jika dilukai karena tubuh yang membungkus diri Allah Putra itu adalah 100% manusia. Dan perlu diingat bahwa kisah tubuh manusiawi Yesus itu tidak berhenti dan berakhir pada kematian,
tubuh Yesus bangkit kembali dengan kemuliaan dan kuasa surgawi yang mengatasi hukum alam dunia ini. Maka tidak heran jika setelah kebangkitannya, kita baca dalam Injil, peristiwa Yesus yang bisa tiba-tiba menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan para wanita lain di saat yang bersamaan, atau bilokasi. Juga bagaimana tiba-tiba ia berada bersama kedua murid dari Emmaus dan juga para rasul lalu tiba-tiba hilang dari pandangan mereka. Tubuh Yesus yang telah bangkit mulia adalah tubuh yang melampaui belenggu hukum alam. Tubuh seperti itu pula kelak yang akan dimiliki oleh para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menyimpulkan tujuan dari peristiwa Allah yang mengambil rupa manusia itu dengan dua konteks, yaitu konteks keselamatan atau salvivisme dan konteks penciptaan atau kreasionisme. Dalam konteks keselamatan atau salvivisme, tujuan dari peristiwa Allah yang mengambil rupa manusia itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kematian, atau dari keterpisahan abadi dengan Tuhan Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta. Dalam konteks penciptaan atau kreasionisme, karya yang dilakukan Allah Bapa dan Roh Kudus melalui diri Yesus yang menjelma menjadi manusia bisa dikatakan sebagai sebuah creatio in creationem, artinya, penciptaan di dalam ciptaan. Yaitu, melalui dan di dalam diri Yesus, pribadi kedua Allah yang memasuki dimensi ciptaan melalui peristiwa inkarnasi itu, manusia diciptakan baru sebagai anak-anak Allah yang hidup abadi dalam roh, jiwa dan raganya. Berikut ini adalah poin-poin rangkuman yang saya susun dalam konteks karya keselamatan Allah. Pertama, pada dasarnya Allah menciptakan manusia untuk hidup abadi jiwa dan raganya. Tubuh manusia kemudian mengalami kematian karena dosa, yang disebabkan oleh terputusnya manusia dari diri Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta. Kedua, untuk menghubungkan kembali manusia dengan Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta, maka Yesus Sang Firman Allah, sebagai pribadi kedua dalam diri Allah Tritunggal, kemudian turun ke dunia dan dilahirkan sebagai manusia oleh Santa Perawan Maria. Ketiga, natura atau kodrat Yesus sebagai manusia ini adalah kodrat baru yang ditambahkan kepada kodrat abadi Yesus sebagai Allah. Sehingga kini Yesus memiliki dua kodrat atau natura, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Kedua kodrat itu bersatu, tetapi tidak bercampur. Keempat, saat Yesus mati di kayu salib, yang mengalami kematian hanyalah tubuh manusiawi Yesus, artinya roh Yesus meninggalkan tubuh badaniahnya, ketika Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu, kuserahkan rohku." Sebenarnya tubuh manusiawi Yesus tidak bisa mati, karena tubuh Yesus tidak ternodai oleh dosa setitik pun. Ingat, hanya dosalah yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta, sehingga manusia akhirnya mati. Tetapi karena kepada tubuh Yesus itu ditimpakan dan ditanggungkan seluruh dosa umat manusia, maka tubuh Yesus yang tanpa dosa itu mesti mengalami kematian, atau keterpisahan dari Allah Sang Sumber Hidup dan Cinta. Hal itu terjadi, bukan sebagai sesuatu yang adil dan sepantasnya dialami oleh Yesus, tetapi semata-mata sebagai korban silih untuk dosa yang dilakukan orang lain, yaitu kita semua. Kelima, saat tubuh manusiawi Yesus mengalami kematian oleh karena dosa dunia yang ditanggungkan kepadanya, natura Yesus sebagai Allah yang adalah roh tidak dapat dicemari oleh kematian yang mesti ditanggung tubuh Yesus itu, karena, walaupun berada dalam satu kesatuan, kemanusiaan dan kealahan Yesus tidaklah bercampur. Natura Yesus sebagai Tuhan dan manusia itu dapat terdistingsi secara ide tetapi tidak dapat terdistingsi secara realitas. Keenam,
Setelah kebangkitannya, tubuh Yesus dengan semua luka-luka dan darahnya, menjadi sumber kehidupan abadi yang memancar menerangi semua umat manusia yang meringkuk di bawah bayang-bayang gelap sang kematian. Ketujuh, tubuh Yesus yang bangkit kembali adalah prototipe tubuh surgawi bagi para pengikut Yesus kelak, setelah mereka dibangkitkan dari kematian. Sebagai penutup saya akan memberikan sekedar analogi, yang menjelaskan bukan mengapa kalau Yesus adalah Tuhan kok ia bisa mati, melainkan bahwa dengan kematian dan kebangkitannya Yesus sedang membuktikan klaim-klaim yang dia ucapkan di hadapan manusia selama masa hidupnya. Pertama, apakah ada seorang juara tinju yang menjadi juara tanpa pernah bertarung di atas ring? Tentu tidak ada. Demikian pun bagaimana mungkin Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bab 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kalau Yesus tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sendiri dapat bangkit setelah mengalami kematian? Kedua, bagaimana mungkin Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bab 10 ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya," kalau Yesus tidak dapat membuktikan dirinya sendiri dapat bangkit dari kematian? Ketiga, bagaimana mungkin Tuhan Yesus dapat menjadi sumber kehidupan abadi yang nyata bagi semua orang, jika ia tidak pernah mengalami kematian lalu bangkit dari kematian itu? Kematian harus dialami Yesus agar dengan kebangkitannya, terbuktilah dengan nyata bahwa Yesus sungguh memiliki kuasa atas tubuh dan jiwa manusia. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa klaim diri Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukanlah klaim kosong.